Oke, selamat datang di bab kedua lagi, Becoming a Next Level. Untuk secret yang kedua, kali ini judulnya adalah 5 able yang wajib ada di setiap konten. Nah, dari secret sebelumnya saya sudah memberikan seperti step by stepnya ataupun strategi besarnya ketika teman-teman menjadi seorang content trainer, di mana langsung jualan di depannya dan membangun bisnis online-nya sendiri, jalur content creator menggunakan strategi digital marketing. Fokusnya di secret ini adalah kita akan masuk ke dalam teknis konten itu sendiri, di mana caranya bikin konten yang relate dengan market kita, bikin konten yang memang dibutuhkan oleh market, habis itu bikin konten yang memang ada value-nya untuk market, yang selanjutnya bikin konten gimana caranya bikin konten itu yang berkelanjutan, jadi memiliki kesinambungan antara satu konten dengan konten lainnya yang akan menghasilkan traffic cipratan. Yang selanjutnya gimana caranya bikin konten itu yang gatel, orang itu bisa ngeklik call to action yang teman-teman pasang. Misalnya mau teman-teman promosi diskon kayak gitu ya, audiens bisa langsung ngeklik itu tanpa ada paksaan. Yang selanjutnya gimana caranya kita menghadirkan sebuah emosi ataupun membuat konten itu serasa hidup, jadi audiens secara nggak langsung dia bisa merasakan seolah-olah mereka lagi ngobrol dengan kita. Nah, ada 5 able yang wajib ada di setiap konten. Yang pertama yaitu relatable, yang kedua yaitu valuable, yang ketiga yaitu sustainable, yang keempat actionable, yang kelima adalah emotionable. Oke, akan saya jelaskan cukup detail satu persatu. Yang pertama yaitu relatable. Gimana caranya teman-teman ini membuat sebuah konten yang memang dibutuhkan dan relate dengan target marketnya. Di awal saya sudah jelaskan untuk teman-teman semua riset siapa sih target marketnya, buyer personanya seperti apa, detailnya seperti apa, ataupun minat, problem, pain, gain, dream, itu harus didetailkan. Karena tujuannya ini kita akan membuat konten untuk mereka. Seperti yang dikatakan oleh Seth Godin, semua orang bukanlah customer. Oke, jadi kita nggak akan menembak semua orang meskipun kemungkinan besar mereka semua orang adalah target market kita. Tapi kita cari yang spesifik aja dulu. Kalau misalnya spesifik itu belum bisa, gimana orang yang umum, yang awam itu mereka bisa tahu tentang konten kita. Jadi kita mesti itu tadi, konten harus disesuaikan dengan marketnya. Misalnya teman-teman, contohnya konten ini dah, target marketnya sudah jelas, konten creator dan pebisnis online yang ingin scale up lagi. Misalnya konten creator yang ingin jago jualan, itulah target market saya. Maka saya membuat konten ini buat teman-teman semua. Itu udah relate dengan target market dan kebutuhannya. Maka sosial media saya sudah saya desain untuk membuat konten-konten sharing, berbagi, habis itu diskusi juga dengan teman-teman semua sesuai dengan kebutuhan market. Yang masuk yang poin kedua yaitu valuable. Gimana caranya audiens sudah membuang kuotanya untuk nyimak konten kita, tapi mereka nggak dapetin apa-apa. Minimal mereka tersenyum, mereka tertawa. Syukur-syukur kalau kontennya ada manfaatnya, ada faedahnya, biasanya mereka akan nge-save ataupun mereka akan nge-download. Dan siapa tahu mereka bakalan balik lagi ke konten teman-teman semua. Masuk ke poin yang ketiga yaitu sustainable. Gimana caranya setiap konten itu bisa berkelanjutan. Gimana caranya teman-teman semua bisa membuat konten yang dari konten 2 minggu yang lalu itu bisa ada sambungannya di konten hari ini. Jadi meskipun konten itu berlalu, konten itu udah lama, tapi sekarang masih bisa mendapatkan traffic. Detail strateginya udah saya cantumkan ada di ebook. Teman-teman coba langsung praktekkan gimana caranya konten yang udah lama itu bisa mendapatkan traffic di hari ini. Oke, masuk ke yang keempat yaitu actionable. Ini tergantung dari yang namanya call to action yang teman-teman pasang. Karena yang namanya call to action itu fokusnya ada satu. Misalnya konten ini yaitu tentang 5 able wajib dalam setiap konten. Call to action-nya satu, teman-teman ngerjakan PR-nya, teman-teman langsung praktekkan, dipetakan lagi kontennya ini udah mengandung relatable, valuable, sustainable, actionable, dan emotionable atau belum. Kalau misalnya belum, ya udah
PR-nya itu teman-teman ngerjakan itu tadi. Nah, kalau misalnya penawar call actionable-nya ini hal yang simple, invite audience untuk melakukan komen, like, share, habis itu untuk follow, itu semua ada strateginya. Kita nggak bisa sembarangan pasang call to action, apalagi yang nggak relate sama isi dan inti dari konten yang kita bagikan. Yang kelima yaitu emotionable. Nah, di sini teman-teman akan banyak belajar tentang yang namanya psikologi marketing. Habis itu tentang gimana caranya menyusun sebuah, dari kata-kata aja, dari sebuah kalimat kita bisa membuat itu menjadi sebuah ada nyawanya. Jadi meskipun itu cuma sebuah teks, tapi audiens bisa merasakan emosinya. Nah, di sini akan teman-teman mempelajari tentang yang namanya storytelling, story selling, copywriting, menyusun headline. Habis itu ada juga di bagian video, public speaking. Nanti akan ada juga detailnya di ebook. Bisa langsung dipraktekkan. Oke, PR kali ini tuh tadi, teman-teman cek apakah kontennya sudah mengandung 5 poin itu tadi. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung tanyakan aja di dalam private group. Oke, sampai jumpa di secret yang selanjutnya.